Sementara sekarang itu banyak UGC yang sudah cukup beda menurutku, kayak udah sedikit aneh-aneh sekarang. Nah, mungkin buat kalian yang belum pernah lihat UGC aneh-aneh ini tuh, gue mau tunjukin di sini dan maksudnya kok bisa ada hal kayak gini sekarang. Siapa tahu kalian juga ada apa namanya? Ada interest juga dan bisa mulai juga. Oke, kita langsung mulai. Hari ini kan mau bahas UGC. Pertama gue mau bawa ke sini dulu. Kenapa aku buat ini gratis? Ya, alasannya sebenarnya tuh ini guys. Gue ya pengen belajar kayak gini aja karena gue ngerasa gue pengen nyoba suatu hal baru yang beda dari sekedar bikin konten di kamera gitu loh, kayak bikin skrip gitu-gitu kan. Jadi udah, walaupun ya sebenarnya ada alasannya lagi, which is belum pede sih sebenarnya gue. Dan nggak tega aja nge-charge buat kayak info kayak gini terus kalian harus bayar. Jujur karena gue ngerasa informasi yang bakal gue bagi ini sebenarnya udah ada di internet, udah ada di YouTube, macam-macam itu ada banyak. Mungkin walaupun yang bikin bukan orang Indonesia. Jadi kalau kalian YouTube-nya nyampur sama orang luar, itu sebenarnya udah ada beberapa video, ada YouTuber, kreator itu yang bahas tentang UGC dan detail gitu. Tapi di sini karena gue tahu mungkin kita di netizen Indonesia itu lebih sedikit yang bahas kayak gini, jadi ya gue mau coba sambil bahas aja. Yang pertama kita bakal bahas 6 poin inilah. Intinya ya, hari ini kita bakal bahas 6 poin ini. Yang pertama adalah apa itu UGC? Gue bakal singkat jelasin. Yang kedua, emang bisa dapat uang dengan 0 followers. Terus yang ketiga ya, gimana sistem monetisasinya. Terus keempat yang gue bakal tadi cerita proses gue dari 0 sampai bisa dapat deal sama brand. Terus yang kelima itu yang gue bakal share gimana kalian bisa mulai nanti kalau kalian juga tertarik. Terus yang terakhir ya, ini ada ekstra sedikit. Menurut gue ada satu hal yang menarik, satu topik menarik, yaitu AI sekarang di mana-mana dan gimana nasib UGC nanti. Nah, kita masuk ke yang pertama, oke? Pertama UGC itu simpelnya ini, gue pernah bahas di sebelumnya. Ini by definition kalau di Google itu adalah ini ya. Kalian bisa baca sendiri. Simpelnya yang aku bikinin ya, konten yang dibuat oleh pengguna atau pelanggan atau tanda kutip orang biasa. Jadi bukan dari perusahaan gitu. Bukan dari kayak ada satu perusahaan terus bikin ads iklan gitu. Enggak, tapi perusahaan ini nyuruh kreator kecil, bahkan nyuruh orang-orang atau pokoknya orang biasa di sosial media buat bikin review gitu. Nah, terus yang kedua, contohnya nih, contoh UGC itu kayak gimana sih di sosial media. Gue bakal bagi ketiga yang UGC yang baru. Nah, itu apa namanya? UGC yang biasanya zaman dulu mungkin kalian tahu adalah UGC yang kayak misalkan, gue kasih contoh deh. Nih. Ada sambal ABC kan. Terus kayak, nanti kayak, ini guys, kalian makan, apa ya, contoh kayak endorse pada umumnya lah. Makan kayak gini gak lengkap kalau gak ada sambal, bla 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 bla, gitu kan. Nah, sekarang UGC itu udah mulai aneh-aneh. Yang paling sering yang gue sering lihat sekarang adalah tiga format ini, yaitu talking head, kayak video gue biasanya ngomong depan kamera ada skripnya. Yang kedua itu app demo, langsung kayak make appnya. Dan ada yang lebih aneh-aneh lagi, yaitu sama tapi brain rot, app demo juga tapi brain rot. Nah, kenapa ini semua kayak berhubungan sama AI? Karena gini, gue disclaimer dulu. UGC yang bakal bahas di sini tuh full rata-rata soal kerjasama sama brand AI. Karena zaman sekarang itu AI kan udah di mana-mana kan, dan banyak banget AI startup yang mulai bakar duit buat marketing. Dan jadi ini lagi banyak banget nih. Walaupun kurang lebih tuh app-nya ada banyak yang mirip-mirip, tapi mereka pada nyari UGC ini, dan ya semuanya AI app. Jadi ya gue pakai contohnya yang gue udah pernah alamin sendiri ya guys. Yang pertama, talking head tuh gimana? Ini gue langsung tunjukin karena ini gue pernah ngerjain sendiri juga sama deal UGC pertama gue itu sama app namanya Perplexity AI. Itu gue pernah kerjain juga, kita lihat bareng aja dah. Intinya kayak ngomong, ada skripnya. Akhir-akhirnya bakal promosiin. Kenapa nilainya bisa bagus semua? Gue sama mikir, apa ada hubungannya ya antara jadi wibu sama dapat nilai bagus? Akhirnya gue tanyalah ke dia, dan dia ngomong ke gue, sebenarnya dia itu juga malas belajar. Jadinya dia cari AI yang bisa bantu dia buat belajar efektif secepat mungkin. Terus gue tanyalah ke dia. Ini gue jujur agak malu sih. Nggak ada suaranya. Oke, kita lanjut. Pokoknya gini lah. Dia talking head macam-macam gitu. Dan akhir-akhirnya nanti bakal promosiin ke
aplikasi AI itu. Nah ini gue kayak promosi gini-gini. Nah kita langsung masuk yang kedua. Ini ada salah satu Indo juga nih. Mungkin ada yang pernah lihat juga kalian. Ada satu AI startup juga buat belajar. Pokoknya kayak punya ada skripnya, terus nanti kalian bikin lah macam-macam. Akhir-akhirnya bakal promosi ke aplikasi mereka. Nah ini semua AI app sekarang banyak yang kayak gini. Oke. Nah itu yang paling basic ya. Mungkin nggak beda jauh sama yang biasa kita lihat di iklan-iklan lah, ya kan, endorse, orang ngomong, halo ini, kalian juga pengen, yaudah nih ada aplikasi PEM, there goes to promo, ya kan. Nah yang kedua itu app demo, jadi mungkin seolah-olah kita nggak mempromosikan kayak, guys ada aplikasi AI atau ada ini nih, gitu. App demo ini dia langsung pakai aplikasinya, jadi seolah-olah kayak, yaudah aku cuma ngedokumentasiin aja gitu, gak ada unsur menjual yang kayak, guys bukan beli, kayak pakai ini, ada ini, kalau kalian mau belajar pakai ini, enggak. Kita langsung lihat aja contohnya. 안녕하세요. Mungkin nggak kedengaran suaranya ya. Pokoknya dia langsung pakai aplikasi AI ini buat belajar bahasa Korea. Terus ya udah kayak gitu doang sampai selesai. Nggak ada yang kayak, ayo belajar pakai ini gitu nggak. Nah ada lagi yang kayak gini, kurang lebih sama lah. Pokoknya langsung pakai aplikasinya. Ich hätte gerne einen Milchkaffee. Ein Milchkaffee, nicht Milchkaffee. Langsung cepet aja guys ya. Terus kayak gini bahkan juga ini UGC juga. Kayak dia seolah lagi belajar terus pakai AI-nya gitu. Do you have any questions about these terms? Can you- Or want to discuss them further? Yeah, can you help me figure out how to remember that anterior is the front and posterior is the back? Kayak gitu. Terus ini yang mungkin banyak dari kalian nggak tahu ada aneh-aneh kayak gini. Dan ini literally menghasilkan uang guys, bikin video kayak gini. Yang bikinnya nggak sampai sejam jujur. Kita nonton ya. Ininya gini nih, kalian lihat dah. Aneh banget. Nggak jelas videonya. Sokitan, Dukidu. Kalau kalian nggak dengar audionya, dia kayak pronunciation-nya tuh dia salah-salahin gitu loh. Terus kayak AI-nya bales kayak bodoh gitu. Pokoknya lu brain rot gak jelas. Tapi view-nya lihat 1,3 juta likes. View-nya pasti udah ada 1 juta. Terus nih, ada lagi ini orang Indo juga nih. Gue nemu juga. I have one last question for you. What's your experience on Java's memory management? Intinya buat kalian yang nggak paham di video ini, itu dia pakai aplikasi AI overlay gitu buat interview ini. Nah dia kayak malah jawab bener-bener kayak yang AI-nya jawab. Terus kayak ketahuan loh, kok lu kayak pakai AI gitu. Tapi orang kan nggak tahu kalau dia promosi mungkin. Cuma liatnya kayak apa ya, kayak lah ini kok bodoh banget gitu, kayak kocak banget gitu. Ketawa-ketawa view-nya naik kan. Tapi orang secara gak sadar lihat AI ini tanpa dijelasin kayak, "Oi, pakai AI ini" gitu nggak? Nah, ini ada satu cara yang baru lagi ya, itu yang kayak gitu. Dan gue sempat itu yang gue lagi bikin juga, dan ini ya yang gue spill lah, maksudnya sama-sama bikin brain rot gak jelas guys, tapi dapat duit jadi bikin kayak gini. Kalian lihat. Pakai Mandarin karena gue waktu itu emang isinya kontennya kan pakai Mandarin Inggris gitu. 你到底有没有理解这个主题？因为每次我问你，你总是说67676767。Gue bikin video-video brain rot gitu dapat duit dari aplikasi AI ini. 243 likes. Ini view-nya 1,6 juta kalau nggak salah. Dapat berapa duitnya? Nanti gue kasih tahu. Intinya ada 3 itulah yang sekarang lagi banyak di sosial media. Jadi talking head yang sedikit normal, app demo yang normal, dan brain rot. Oke, kita langsung masuk ke kedua dulu dah. Nanti kalau ada pertanyaan biar bisa lebih banyak waktu buat jawab ya. Terus yang kedua adalah, emang bisa dapat uang dengan 0 followers, ya kan? Bisa. Kenapa? Karena dia itu beda sama kalau kita sering sebut endorsement atau collab ya, terus paid promote gitu. Nah, bedanya apa? Singkatnya gue gampangin gini, endorsement kayak misalkan kalian lihat siapa, Jerome Pauline atau siapa di endorse sama Ruang Guru contoh. Itu endorsement itu mereka dari brandnya minta buat kamu upload videonya di akun kamu. Karena targetnya adalah followers kamu. Ya kan? Jadi misalkan tadi pakai contohnya tadi, Ruang Guru minta tolong
Jerome Pauline bikin video promosiin tentang ruang guru gitu. Atau gue yang kemarin sempat bikin itu promosiin punya Scotters Work Abroad gitu di followers gue. Karena apa? Dia tahu followers gue isinya juga mungkin ada beberapa yang tertarik sama kuliah di luar negeri, kerja di luar negeri gitu-gitu kan. Jadi dia kayak mau pinjam, kayak fokusnya itu intinya brand mau pinjam trust audience aku ke aku. Brand mau pinjam trust audience ke aku. Ya. Jadi pinjamnya itu, dia pinjam followersku. Kayak nitip dong nih promosiin di followersmu gitu. Kalau UGC enggak, UGC itu brand bayar kamu bukan buat promosiin produk mereka ke audience kamu, tapi brand bayar kamu buat bikin konten, buat bikin promosiin produk mereka. Jadi yang dipinjam itu bukan audience kamu, tapi skill kamu buat bikin konten, buat promosiin produk. Oke, kurang lebih bedanya kayak gitu. Nah, emang bisa beneran tanpa followers, ya kan? Jawabannya bisa. Kenapa? Ada 2 contoh nih, gue kasih. Ini gue nggak kenal sebenarnya sama anak ini. Tapi kita mau promosiin app yang sama, terus kayak ini yang tadi ini. Banyak yang viral video dia, bikin video-video brainrot gini. Tapi waktu gue lihat profil dia ada kayak link ke akun utama dia, gue lihat lah 153 followers guys di TikTok. The heck? Nggak mungkin dong kalau ada brand mau promosi kayak ke dia endorse itu. Ya kan? Kayak nggak ada followersnya mau promosi apa. Bahkan yang orang 10.000 followers aja agency brand mah pada kayak karena kakak nano kreator kita fee-nya 100.000 ya gitu. Apalagi 153 followers nggak dianggap gitu loh. Tapi dia bisa di-approach, entah dia nge-approach atau di-approach, gue nggak tahu karena gue nggak kenal sama app ini. Dan dia bisa bikin video-video kayak tadi viral, dan gue yakin dia udah dapat di atas, pasti udah di atas. Kalau cuma ngomong 30-50 juta udah di atas itu, udah pasti. Yang kedua, contoh kedua adalah akun gue sendiri. Karena kalian lihat brand AI tadi, Tingo itu ya, buat aplikasi AI buat belajar bahasa, itu nge-DM akun gue yang ini, bukan akun gue yang kalian follow mungkin. Ini adalah akun awal gue sebelum gue bikin buat pakai bahasa Indo. Inisialnya gue banyak talking head juga, dokumentasi ini kayak perjalanan gue, tapi view-nya lihat 600, 500, 500. Gak ada yang viral, kecuali kayak tiga ini doang yang viral. Dan followers gue cuma 1.500 guys. Dan kebetulan yang viral ini semuanya gue ngomongin soal bahasa, soal language learning, soal Mandarin dan lain. Karena gue ke Taiwan, gue gak suka nih language barrier-nya susah. Ya kan, kayak gini contohnya. Ini yang talking head. Kayak gini. Terus ada 2 lagi. Ini bahkan gue bikin video ini gak sampai 5 detik. Karena gue lagi ingat waktu itu gue ceritain sedikit. Gue awal-awal di Taiwan, gue Mandarinnya masih bego banget. Terus teman gue ngobrol sama orang lokal. Gue cuma diem doang sambil nunggu makanan gue. Gue kayak, aduh ngapain ya? Adalah rekam. Terus gue iseng-iseng upload di TikTok, cuma kasih chat, when your friend speaks good Chinese and they start chatting with locals, meanwhile kamu di sana cuma berusaha paham mereka ngomongin apa. Banyak yang relate, terus kayak 200.000 followers tiba-tiba. Kayak, the heck? Oke, terus ini satu lagi yang kayak gue bikin skit lucu. Dan skit lucu gini di akun gue yang lama, Instagram itu juga lumayan viral. Gue sama teman gue ke karaoke, terus gue ngomong sama mereka kayak, guys, gue ada ide. Kalian gini ya. Oke. Nah, terus bikin skit lucu. Intinya, karena kita kayak bahkan di Indo pun banyak cindo-cindo yang nggak bisa baca Mandarin, ya kan? Dan itu nggak di Indo doang, banyak di seluruh dunia juga setahu gue. Terus baca Mandarin kayak kita mau karaoke pakai bahasa Mandarin pun lihat dulu Romanya itu, Roma opininya dulu di Google. Dah skit lucu yang nggak jelas, nggak ada yang kayak motivasi, nggak ada storytelling something, itu nggak ada. Yang kompleks itu pada nggak ada, tapi dapat view. Dan yaudah, mungkin dari situ teori gue adalah mungkin dari video-video ini salah satu orang dari aplikasi AI itu lihat gue, orang ini bisa bikin video, nggak harus punya followers banyak, tapi dia bisa bikin video. Dan yaudah, di reach out, gue kayak sure, boleh, ayo kita coba. Dan kita masuk ke yang ketiga, gimana sistem monetisasinya. Ya aku nge-like screen recordnya, cuma ada suaranya doang. Nggak apa-apa deh, mau gimana lagi, nggak apa. Nanti aku coba share recordingnya juga ya. Kita bahas ke sistem monetisasi UGC ini gimana sebenarnya. Sejauh yang gue tahu, udah bener lagi. Yang aku pernah kerjain ada 3. Sebenarnya gue masih ada satu lagi, gue baru ingat. Ada 3 ini. Yang pertama fixed rate.
fixed rate itu kayak gimana? Fixed rate itu yang pertama kali gue dapat, yaitu yang ini, yang AI ini. Lihat, dia ngepostnya di akunnya Perplexity, bukan di akun gue, bukan di akun baru gue. Dan ini gak dipost di akunnya BTW, dijadiin ads doang. Dan sistem dia waktu itu cuma gini. Oke, aku kasih satu script, ya kan? Hari ini, minggu ini kamu bikin, endingnya, message-nya adalah targetnya buat orang Indonesia yang masih murid-murid bisa pakai Perplexity, dan kalau mereka pakai kartu pelajar, mereka dapat diskon. Hook-nya kamu pilih hook yang 5 yang berbeda, body-nya sama nggak apa, dah kamu bikin itu. Setiap videonya aku bakal kasih kamu $25. $25 itu berapa? Kita coba. USD itu IDR. Lumayan banget. Jadi kayak dia bilang, kamu 1 minggu kasih aku 5 video buat promosin ke Indonesian student yang punya kartu pelajar, ya kan? Nah, satu videonya aku bakal hargai 420.000 fixed. Gak ada insentif, gak ada apa, karena mau diupload ke Instagram sebagai ads. Mau itu sepi, mau itu rame, aku dibayar $25 titik. Dah, itu yang pertama. Yang kedua adalah base payment plus insentif, yang sekarang gue lagi kerjain sama si Pingo AI tadi. Bentar, gue baru sadar kalau gue lihat ke sini terus, antara Discord gue di sini, gue jadinya di layar gue liatnya kiri terus. Jadi gue bakal usahain lihat ke depan. Nah, base payment sama insentif itu gimana? Kayak yang ini, Pingo ini, dia kasih gue itu, gue nggak tahu sebenarnya boleh nge-spill apa enggak. Harusnya boleh. Satu video misalkan $20, ya kan? Nih, satu video $20. Ini base paymentnya. Gue upload satu video. Oh, dan iya gue lupa bilang, yang kayak Pingo ini dan rata-rata kebanyakan UGC sekarang, itu lu nggak disuruh upload di akun lu. Lu biasanya kadang juga boleh bikin akun baru, tapi akun baru itu full ngepromosiin satu aplikasi ya itu. Kayak contoh tadi UGC yang gue kerjain. Gue ada satu akun terpisah, itu baru full isinya aplikasi itu semua. Jadi ada base payment, kamu upload satu, bayaran keluar. Insentif itu apa? Biasanya mereka ini kasih insentif berdasarkan view. Kalau aku reach 50.000 dapat bonus berapa dolar. Nah, di reach 100.000 views dapat bonus berapa. 300.000 dapat bonus berapa. 500, terus nanti 1 juta views dapat bonus berapa. Dan itu tergantung dari kebijakannya mereka masing-masing. Nah, yang ketiga itu insentif doang per view count, yaitu kayak yaudah, pokoknya kamu harus dapetin segini, ya kan? 50.000 views, mau itu satu video ataupun apa namanya, kayak akumulasi gitu, baru kamu bisa cairin kayak gitu. Atau yang keempat ada lagi itu kayak affiliate mungkin, tapi itu sebenarnya bukan yang kayak UGC yang gue kerjain sih, jadi gue nggak tulis di sini. Kurang lebih sampai sini paham kan? Nah, kalau ada pertanyaan nanti aja di terakhir ya. Terus gue bakal cerita, ya ampun, Discord bentar. Instagram gue malu banget. Instagram gue pakai aplikasi buat apa, ngeblok Instagram gitu loh biar nggak doom scrolling. Malah tiba-tiba keblok sekarang pas lagi dipakai beneran. Oke. Udah gitu. Gue bakal cerita proses gue dari 0 sampai bisa dapat deal sama brand. Gue bakal cerita buat 2 ya, karena yang gue udah pernah dapat itu 2 yang tadi, Perplexity sama yang Pingo yang sampai sekarang gue masih kerjain. Awalnya gimana? Perplexity ini nge-reach out gue di akun gue yang kalian sekarang mungkin lagi follow, yaitu akun Instagram gue yang rogermac_. Gue lagi asik-asik bikin video, tiba-tiba ada di TikTok ada orang Vietnam, dia ngaku kayak salah satu tim marketing dari sana, terus mau bikin, mereka ada campaign buat audiens Indonesia, dan for some reason mereka ngechat aku, padahal waktu itu followers masih di 3.000, 4.000-an kalau nggak salah di TikTok, atau bahkan di bawah itu, lupa. Nah, dari situ kayak oke, gue kerjain, makanya dapat pertama kali itu yang Perplexity sampai 5 batch kalau nggak salah. Jadi itu kalau nggak salah sekitar $600 dapat dari situ. Terus selesai dari situ dia bilang kayak, oh kita mau stop dulu campaign yang di Indonesia, jadi yaudah kita stop dulu. Ya karena nggak ada yang gimana kontrak setahun itu, nggak ada. Pokoknya mereka stop ya stop. Nah terus yang kedua adalah yang Pingo. Kebetulannya ya puji Tuhan kayak setelah ini stop, akun lama gue ini yang udah mati tiba-tiba di reach out sama si Pingo ya tadi. Kayak mau nggak kamu bikin satu akun baru buat UGC buat kita gitu. Soal belajar bahasa gitulah.
Terus oke, boleh. Dari situ baru gue kerja sampai sekarang. Sesimpel itu sebenarnya guys, ya kan? Apa sih? Oh ya, ini tadi maksudnya gue mau ceritain itu. Akun gue yang ini. Mereka reach out dari sini. Walaupun kalau kalian lihat view-nya bukan view yang gimana banget, lihat nih. Ini pun berapa video terakhir nggak sampai 100, nggak sampai 1000 gitu. But yeah, that's the social media yang sekarang gitu loh. Kalau masalah UGC deh. Terus kita langsung masuk. Gue mungkin agak kecepatan ya ini. Kalau misalnya kecepatan mungkin kalian bisa bilang atau nanti pasti akhir kalau ada yang pertanyaan boleh tanya aja langsung. Gue langsung lanjutin dulu materinya. Jadi yang kelima ini kalian mungkin ada yang tanya, kalian mau coba juga ya kan? Gimana mau mulai? Nah, mau mulainya itu caranya ada 2 menurut gue. Dan nanti ini gue bakal kasih sesuatu. Yang pertama, start posting aja. Kayak ya udah mulai post aja apapun. Dan tujuan posting ini adalah buat menunjukin ke orang kalau oh kamu tuh paham konten. Kayak angle yang enak dilihat gimana, lighting yang enak dilihat kayak gimana, editing yang enak dilihat gimana, nggak kaku di depan kamera. Dan plus poin kalau kamu bisa tahu bikin video yang viral lu kayak gimana. Nah, itu aja dulu. Coba di situ dulu. Terus kalau mau lebih cepat lagi, kan yang dulu aku random ya postingnya. Cuma kebetulan yang viral tentang bahasa semua, jadi mungkin aku secara gak sengaja bikin portfolio, ya kan? Akun ini juga jadi portfolioku tentang, oh aku nih ada hubungannya sama bahasa, makanya di reach out sama AI yang berhubungan sama belajar bahasa. Gue lihat kesini terus kebiasaan. Nah, terus yang kedua itu ya simple, pakai old trick, bikin portfolio. Ya kan? Nah, bikin portfolio kayak gimana? Gue sempat bikin, walaupun gue belum reach out lagi karena gue masih belum sempat bikin apa ya, gue jadwalnya masih terlalu padat, jadi gue belum mau nambah project lagi. Tapi mungkin bisa bikin kurang lebih kayak gini. Apa aja sih yang ada di dalam portfolio itu ya kan? Mungkin bisa simple aja, bikin simple. Dan minusnya adalah mungkin kalau kalian belum pernah posting sebelumnya, jadi kalian nggak ada yang bisa ditunjukin kan. Yaudah, sosial media kalian itu adalah portfolio kalian. Jadi menurutku tetap harus posting dulu dan tunjukin tadi kalian bisa ngedit, kalian bisa tahu lighting yang proper, kalian bisa ngomong di depan kamera aku, itu dulu. Itu juga jadi portfolio kalian. Gitu loh. Tapi yang gue lakuin ini karena gue udah sempat ada beberapa video yang sempat viral dan lainnya juga sempat dapat dua kerjasama ini, gue coba jadiin portfolio kayak ini, cuma belum selesai malah. Ya ini doang Roger. Ini brands dah kena kerja sama ini. Terus ini video-videonya, terus kayak penjelasannya ini dapat apa aja, view dan lain-lain gitu kan. Terus ini yang punya gue sendiri ada. Pokoknya nunjukin kalau gue paham bikin video. Garis besarnya itu. Ya kan? Syukur-syukur ada yang viral. Kayak oh berarti ini orang paham nih bikin video viral gitu. Nah terus tinggal let's connect, mau gak gitu. Sesimpel ini. Kalian bisa bikin, mungkin terus masukin ke kayak brand-brand yang kalian pengen kerjasama gitu loh. Tapi sebenarnya cara lainnya tadi, kalian bikin konten yang berhubungan sama itu aja udah jadi satu portfolio. Karena bahkan di akunku yang ini, yang tadi ini, yang Pingo AI ini, ya kan, ini akun gue. Ini gue udah jelas-jelas bekerjasama sama satu brand AI gitu kan. Ya udah. Ini pun masih banyak AI brand lain yang kurang lebih sama. Itu kalau bilang 5 ada. Nge-reach out gue buat, mau gak kamu bikin UGC buat kita? Tapi gue belum terima karena ya kayaknya belum bisa gitu loh. Dan gue gak tahu boleh apa enggak, kan gue udah kayak gitu. Rate card-nya tuh sama portfolio. Nah, good question. Ngomongin ini rate card ya. Gue gak pakai rate card. UGC ini gue gak pakai rate card karena simply ya gue lihat aja mereka offernya gimana. Mereka kayak, oh gue satu video gue bayar segini, nanti kalau dapat insentif segini. Yaudah kalau lu menurut lu worth it, terima. Memang ada yang tanya rate card, pernah yang Perplexity itu tanya sama gue, videonya berapa? Gue asal ngomong aja waktu itu. Gue pernah denger katanya UGC sekitar $25. Yaudah gue kayak $25 gitu. Dia terima, yaudah gitu loh. Tapi mostly yang gue sekarang kerja sama itu, dia udah ada standarnya. Oh sekali posting segini, kalau kamu dapat view segini, dapatnya segini. Jadi kalian bisa lihat sendiri nanti.
Nah terus kayak oke lah, itu dulu ya yang masalah monetisasi. Gue selesai dulu biar nanti bisa banyak pertanyaan. Nasib UGC di tengah gempuran AI, karena sekarang AI itu banyak banget yang bikin video UGC juga dan sangat realistik. Dan kalau kalian pernah lihat beberapa hal kayak gini, ini bener-bener, maksudnya yang serem adalah ini baru awal gitu loh, udah serealistis ini. Kayak ya mungkin bakal bisa digantikan. Dan menurut gua, gimana dong kita? Jujur gua nggak tahu. Realistically speaking mungkin bakal tergantikan dalam waktu 2 tahun, setahun 2 tahun. Atau mungkin persaingannya bakal lebih ketat karena ya, UGC lebih murah. Tapi jujur gue belum tahu gimana. Mungkin brand gak mau, mungkin gimana. Point is, gue gak tahu. Tapi yang gue tahu adalah sekarang masih works. Ya kenapa enggak kita manfaatin yang sekarang gitu loh. Mumpung masih bisa ya udah kita apa ya? Kita kerjain ya kan, mumpung masih ada uangnya. Masalahnya nanti ya kita bakal putar otak lagi kasarannya gitu kan. Oke, kurang lebih kayak gitulah yang gue mau jelasin simpelnya. Kalau ada pertanyaan boleh. UGC rata-rata AI kah? Atau sebenarnya banyak? Banyak, ya kan? Kayak bahkan UGC itself artinya adalah user generated content. Jadi kalau lu user, lu bikin video nge-review barang atau apa ya itu UGC. Tapi UGC yang gue bilang di sini adalah tipe UGC yang agak baru. Dan kebanyakan yang gue pernah temuin rata-rata adalah AI semua. Karena AI startup lagi booming-boomingnya, mereka lagi kompetisi. Jadi marketing budget mereka juga lumayan banyak. Dan ya emang lagi lebih gampang aja gitu loh. Kayak ya udah nih barang, daripada kalau misalkan gue mau promosi ini sambal ABC ke lu gitu kan. Kan harus ngirim barangnya. Ini kan gak, lu tinggal install app-nya aja. Mungkin dapat akses gitu loh.